Hai minasan, konnichiwa. Minasan hisashiburi desu ne. I desu ka? Monan nenburi desu ka? Monan gatsu desu ka ne? Watashi wa minasan to ao niuru no wa ne. Kita udah nggak bertemu berapa minggu ya teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya? Saya harap teman-teman baik saja dan kalian semua masih tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu yang namanya video dari saya pun minasan juga harus ya yang namanya belajar ya kan, belajar otodidak lah istilahnya. Apalagi kalau bahasa Jepang itu perlu yang namanya kosakata ya teman-teman, kotoba ya, karena basic dari kita belajar bahasa, mau bahasa Jepang ataupun Inggris maupun Arab, Jerman, itu ya basicnya kita harus menghafal kosakata terlebih dahulu agar kita dapat menghafal ya, belajar terutama dengan mudah. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan seperti di judul videonya, kita akan mengulik lebih dalam lagi materi bahasa Jepang ya kan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih dalam, saya ingin memberikan istilahnya itu pemahaman lah, penglihatan dasar visionnya terlebih dahulu di bahasa Jepang. Itu nanti kita belajar 3 materi. Yang pertama ini Gengo Chishiki, yang kedua itu nanti Dokai, yang terakhir ini nanti Chokai. Nah, untuk Gengo Chishiki itu nanti dibagi lagi menjadi 3. Ada 3 cabang lagi di antara dari Gengo Chishiki ini ya teman-teman, yaitu adalah Moji, Goi, sama Bunpo. Itu adalah 3 yang cabang untuk Gengo Chishiki ya kan. Untuk Gengo Chishiki nanti itu dipecah lagi aja 3 tadi ya kan. Terus nanti yang kedua tadi ya kan, setelah Gengo Chishiki yang kedua tadi adalah Dokai. Dokai itu apa? Membaca ya kan. Kalian memahami bagaimana cara teman-teman itu memahami bacaan. Nanti ada teks panjang, itu nanti diberi soal apa yang pokoknya yang ada di teks itu nanti diberi soal ya kan, nanti dikasihkan soal, itulah istilahnya begitu ya teman-teman. Yang terakhir ini Chokai. Chokai itu listening pendengaran, kikimas pendengaran. Itu nanti kalian suruh dengerin, terus nanti baru kalian nanti akan diberi soal. Nah, untuk Gengo Chishiki tadi itu artinya adalah pemahaman bahasa Jepang minasan soya. Gengo Chishiki itu artinya pemahaman bahasa. Nah, pemahaman bahasa itu tadi dibagi menjadi 3, yaitu Moji, huruf ini terdiri dari hiragana, katakana, kanji. Untuk Goi itu ya kosakata. Seberapa banyak teman-teman itu memahami kosakata, berapa banyak sih teman-teman itu bisa menghafal kosakata Goi di situ. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, kita nanti akan belajar Bunpo. Bunpo itu adalah basic dari skala basic ya kan. Jadi kalau kalian ingin bicara, kalian ingin berbicara dengan teman kalian yang orang Jepang, itu harus belajar Bunpo. Nah, Bunpo itu apa sih? Bunpo itu tata bahasa ya kan. Ya seperti saya berbicara kepada minasan ini, saya kan harus belajar tata bahasa secara memakai tata bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi begitu, itu adalah sekilas ya kan, apa yang kita akan pelajari di dalam bahasa Jepang secara lebih mendalam ini nanti ya teman-teman. Terutama nanti di video kali ini kita akan belajar tata bahasa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk materi teman-teman. Siapkan alat belajar teman-teman semua, mari kita belajar tata bahasa. Let's go. Oke teman-teman, setelah di sini saya sudah siapkan slide ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, yaitu Bunpo ya kan, tata bahasa part 1. Nah, di Bunpo itu juga ada banyak ya kan. Di sini saya akan memberikan dasar-dasar dari tata bahasa itu sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada part 1, part 2, nggak tahu nanti sampai
part berapa, kita coba part pertama dulu, yaitu yang slide pertama, masuk struktur kalimat. Nah, di dalam bahasa Jepang itu juga sama dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu juga ada struktur kalimat ya teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia memiliki struktur SPOK. Justru untuk bahasa Jepang itu nanti kebalik, yaitu SKOP. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide itu ya. Baik teman-teman, itu coba kalian bisa lihat di slide SKOP ya. Subjek ditambah keterangan waktu, keterangan tempat, O-nya objek itu tadi, yang terakhir P-nya predikat. Jadinya predikatnya itu ditaruh yang paling belakang ya teman-teman, kayak gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mari kita langsung coba latihan memakai contoh kalimatnya, yaitu memakai rumus tadi yang struktur kalimat yang Jepang ya, dalam bahasa Jepang, yaitu SKOP. Subjek, keterangan, objek, yang terakhir predikat yaitu kata kerja. Contoh dalam kalimat pertama, watashi wa kino Tokyo ni ikimashita. Watashi wa kino Tokyo ni ikimashita. Mari kita bedah ya teman-teman. Kita bedah apakah benar sih rumus ini itu apakah benar nih rumusnya nih ya kan. SKOP ini apakah benar strukturnya. Mari kita bedah. Watashi wa saya. Watashi wa saya. Saya sebagai objek. Oke, kita gunakan benar ya S-nya di situ. Kino. Kino itu kemarin, which is yang dimana itu artinya keterangan waktu ya teman-teman. Kino kemarin, keterangan waktu. Tokyo masih tetap K, itu keterangan tempat. Tokyo ni adalah objek ya teman-teman. Objek Tokyo ni itu bisa keterangan plus objek lah ya teman-teman. Ni itu objeknya, dia kan. Terus ikimashita-nya adalah kata kerja ya kan, predikat itu sendiri. Jadi di sini memang benar ya kan, kita bisa memakai rumus ini. Begitu teman-teman. Watashi wa kino Tokyo ni ikimashita. Subjeknya watashi wa, kino-nya itu keterangan waktu, Tokyo keterangan tempat, ni yaitu di, yaitu objek, yang terakhir adalah predikat untuk ikimashita yang artinya pergi. Bisa kalian lihat di bawah itu artinya ya teman-teman. Terus contoh kalimat yang kedua, kare wa ima hon o yondeimasu. Kare wa ima hon o yondeimasu. Kare itu dia. Kare itu dia laki-laki. Kalau di bahasa Inggris itu he ya teman-teman. He. Ini kare untuk dia laki-laki. Ima sekarang. Hon buku. O yondeimasu sedang membaca buku. Yondeimasu itu kosakata dari yomimas nih, kosakata kerja dari yomimas. Karena dikasih nama yondeimas jadi sedang ya. Yomimas ini desu ka? Mari kita bedah lagi. Kare wa subjek. Ima sekarang, keterangan waktu. Hong itu adalah sebuah objek objeknya. Yaitu ya kan, hong itu buku, objek. Terus yondeimasu itu adalah predikat. Ya kan? Jadi benar ya teman-teman. Ya, jadi rumus SKOP ini emang sudah benar. Ya, seperti kita memakai rumus SPOK-nya bahasa Indonesia, tapi kita kalau di bahasa Indonesia kita menggunakan rumus SKOP. Jadi teman-teman, kalian perlu pahami rumus ini. Bisa kalian catat terlebih dahulu. Jangan kalian pause, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini penjelasan tadi ya teman-teman. Untuk subjek itulah orang atau benda yang topik utama dari topik pembicaraan itu, subjek ya teman-teman, yang biasa diikuti oleh partikel wa ataupun ga. Idaskah? Keterangan bisa menjelaskan waktu, tempat atau cara suatu tindakan. Objek ya, objek itu sebuah objek yang sasaran tindakan itu ya, yang biasanya itu diikuti dengan o, partikel o ataupun ni itu tadi ya, ni, de. Nah itu bisa. Untuk predikat ya kata kerja itu sendiri. Oke, paham ya teman-teman? Bisa dicatat terlebih dahulu, kalian pause. Next selanjutnya, baik kita masuk, yaitu langsung ke kalimat ya teman-teman. Struktur kalimat lagi. Kata benda wa, kata benda des. Partikel wa memiliki beberapa fungsi, yaitu menandai topik ya itu tadi ya teman, atau
subjek utama dalam pembicaraan atau dalam penulisan juga bisa. Kalau di Inggris itu pakainya is ya teman, is atau are. Itu gampangnya itu. Kata benda wa, kata benda des. Kita langsung memasuki contoh kalimat. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Wa, ya kan? Watashi wa, watashi itu saya, wa itu untuk menandai sebuah objek. I am a student, ya kan? M-nya itu kan is itu ya kan? Subjek untuk menandai sebuah subjeknya itu sendiri. Gakusei, murid ataupun mahasiswa. Watashi wa gakusei desu. Ideskah watashi wa adalah topik pembicaraan dan kita menjelaskan identitas kita sebagai seorang mahasiswa itu tadi ya teman-teman. Next. Nah, fungsi utama pola kalimat dari kata benda wa, kata benda des itu untuk pengenalan. Watashi wa ekuseru desu. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Saya X, watashi wa ekuseru desu. Penjelasan. Yang menjelaskan sesuatu kayak identitas tadi ya, watashi wa gakusei desu. Konfirmasi. Ya kan, untuk meminta konfirmasi. Begitu teman-teman. Langsung next kita coba melihat contoh kalimatnya karena ini kayaknya ada contoh kalimatnya juga. Let's go. Nah ini sebelum kita masuk ke penggunaan dari penjelasan, perkenalan dan konfirmasi, teman-teman juga bisa ini latihan terlebih dahulu. Ya kan, kalau sudah kalian tulis di komen, nanti biar saya cek apakah benar atau tidak. Kalian juga langsung bisa latihan ini, tulis saja di komen. Boleh pakai hiragana langsung, itu lebih bagus. Kalian juga pakai romaji, huruf alfabet pun itu juga nggak apa-apa. Lebih bagus malah pakai huruf hiragana, tambah bagus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita memakai contoh penggunaan. Konnichiwa, watashi wa taro desu. Untuk perkenalan ya tadi ya teman. Konnichiwa, watashi wa ekuseru desu. Taro desu. Sesuka menjelaskan sebuah sesuatu. Yaitu kono hon wa omoshiroi desu. Kono hon wa omoshiroi desu. Buku ini menarik. Ya kan, menjelaskan bahwa buku ini itu menarik. Ya kan, penjelasannya itu dikata sifat menarik itu ya teman-teman. Yaitu konfirmasi. Ya kan, menanyakan sesuatu. Kore wa ringo desu ka? Ini juga termasuk pola kalimat juga yang apapun yang diberiin yang berakhir dengan ka, ya kan, deska itu adalah tanya ya teman-teman. Itu catatan tambahan buat teman-teman. Ya kan, kore wa ringo desu ka? Hai, ringo desu. Ini apel? Ya, ini apel. Hai, ringo desu. Sampai sini paham ya teman-teman? Masih simpel, masih gampang, masih bisa sedikit dicerna ya teman-teman. Kita pelan-pelan, ya kan. Sampai sini kalian boleh subscribe terlebih dahulu, tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian, ya kan, agar teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Jepang pun bisa belajar juga, ya kan. Ini karena ini masih basic, ya kan, masih awal-awal, masih bisa dicerna. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kata benda wa, kata benda ja arimasen. Nah, ini sama kayak sebelumnya, tapi ini adalah sebaliknya. Maksudnya yang des itu adalah positif, ya kan, dalam bentuk positif. Kalau kalimat dalam bentuk positif, kalau ja arimasen itu dalam bentuk negatif ya teman-teman. Kalian bisa dilihat di situ ya. Ja arimasen adalah bentuk negatif dari desanya kebalikan. Jadi apapun kalimat yang diberi pola kalimat ja arimasen itu akan menjadi negatif. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Kare wa sensei ja arimasen, gakusei desu. Kare wa sensei ja arimasen, gakusei desu. Kare, dia laki-laki, sensei itu guru, ja arimasen, dia bukan guru. Jadi teman-teman, untuk penempatan ja arimasen itu di tengah-tengah antara subjek dan objek ya teman-teman. S, K, O, P ya kan. Dan di tengah-tengahnya S sama O, karena K-nya itu nggak ada, berarti kan S, O kan. Ja arimasen itu adalah bentuk negatif jadinya. Dia bukan guru ya teman-teman. Dia mahasiswa, bisa dilihat di slide-nya. Terus yang selanjutnya, kohi wa suki desu ka? Anda suka kopi? Suka kopi? Iye, tidak. Kohi wa suki ja arimasen. Tidak,
saya tidak suka kopi. Ideska, saya tidak suka kopi. Gitu ya teman-teman. Ideska, paham ya? Kalau nggak paham, kalian bisa tulis komen apa yang nggak kalian pahami. Ditulis komenan, nanti insya Allah saya usahakan bisa jawab pertanyaan teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman? Easy peasy lemon squeezy. Ini lebih singkat lagi. Lanjut. Nah, langsung latihan lagi. Nah, ini langsung aja kalian latihan. Ini yaitu ya, ini bukan buku, ini majalah. Ini latihan yang slide sebelumnya tadi. Bisa kalian latih. Latihan terlebih dahulu, tulis komentar. Kita langsung masuk ke pola selanjutnya. Ini pola kali panjang ini sudah saya singgung di video selanjutnya, yaitu tentang membahas nonton anime. Itu di sini nonton anime. Kalian kalau belum melihat, langsung aja lihat juga boleh teman-teman. Saya kasih di deskripsi videonya. Yang nonton anime bisa belajar bahasa Jepang. Oke, kita masuk ke kalimatnya. Nah, pola kalimatnya yaitu kata benda no, kata benda. Partikel no itu memiliki fungsi untuk kepemilikan ya teman-teman. Kepemilikan atau bagian dari sesuatu lah, bagian dari ini, bagian dari itu. Miliknya si dia, miliknya itu, gitu. Ini kalian bisa baca terlebih dahulu ya kan. Tapi intinya partikel no itu untuk kepemilikan ya kan. Kalian bisa baca itu. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya saja. Taro no hong, taro no hong, taro no hong. Nah, untuk partikel ini dia biasanya diletakkan di mana ya? Kata benda yang sebuah pemiliknya itu diletakkan di belakang partikel no. Jadinya misal sebuah subjeknya ya, misal saya, watashi no kuruma. Jadi mobil saya itu nanti jadi saya mobil, ya kan? My car, ya sama ya, mobil saya, my car. Ya kayak bahasa Inggris lah. Watashi no kuruma jadinya saya mobil. Jadinya kalian switch itu, mobil saya kalian switch jadi saya mobil. Ya teman-teman, watashi no kuruma, mobil saya. Watashi no sumaho, watashi no sumaho, watashi no pasoko. Gitu ya. Nihong no ryori, masakan Jepang. Jadi kalian switch, kalian balik terlebih dahulu. Gitu teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Mungkin cukup itu saja mungkin untuk pembelajaran bumbu part pertamanya. Nah, kan udah selesai. Gitu saja teman-teman untuk part pertama dari bumbu. Ya, masih mudah, masih easy. Jadi tapi jangan kalian sepelekan. Jangan kalian sepelekan lah istilahnya. Jangan sepelekan itu apa ya? Ya pokoknya kalian harus tetap belajar lah walaupun gampang. Ini nanti saya akan bahas lagi di part keduanya. Jadi stay tune di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya kan. Karena ini masih dasar. Begitu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misal kalian ada yang tertarik ingin membeli sebuah PowerPoint atau PDF yang telah saya buat, kalian boleh DM saya dan minta terserah kalian mau minta yang mana, karena ada nambah lagi. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya kan, file PDF-nya itu apa saja. Begitu mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya kan. Mungkin video selanjutnya kita akan membahas yang lebih mendalam lagi, terutama untuk tata bahasa ya teman-teman. Bumbo. Oke. Ya, mata Okano video. Oh. Aimasho. Ini desu ka? Ja, mata aimasho. Bye bye. Ciao.